Penentuan dosis dan metode penyemprotan membutuhkan beberapa persiapan dan perhitungan. Persiapan pertama yaitu penyesuaian dengan kondisi lahan. Lahan yang akan disemprot kali ini memiliki permukaan tanah yang datar dengan gulma yang tumbuh secara merata dan tajuk gulma cukup dekat dengan permukaan tanah atau pendek. Petak yang akan disemprot berukuran 2 x 5 meter terbagi menjadi 4 lintasan masing-masing selebar 50 cm menghasilkan total panjang lintasan 20 meter. Sprayer yang digunakan berupa sprayer elektrik sehingga dapat menjaga keseragaman debit herbisida yang akan disemprotkan selama waktu penyemprotan. Nozzle yang digunakan berbentuk kipas datar atau flat fan dengan debit 1-1,5 liter per menit dan dijaga pada ketinggian 30 cm di atas permukaan tajuk gulma. Hal ini untuk memastikan lebar efektif penyemprotan berada pada kisaran 80 cm, yang mana lebih besar daripada lebar lintasan yaitu 50 cm. Hal ini karena bentuk kipas datar ini memiliki perbedaan persebaran debit antara area tengah dan area pinggir kipas, sehingga apabila area lebar efektif lebih besar daripada lebar lintasan, maka akan terjadi overlap atau penumpukan seperti ini, maka area tepi yang semula tidak mendapat herbisida yang sebanyak area tengah akan saling bertumpuk dan persebaran herbisida akan lebih merata. Berbeda dengan penyemprotan pestisida di mana target semprotnya berupa serangga yang dapat berpindah tempat, penyemprotan zigzag. Penyemprotan herbisida memiliki target berupa tanaman yang diam di tempat, sehingga penyemprotan dilakukan dalam lintasan lurus seperti ini. Lintasan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada kondisi cuaca cerah, yaitu minimal 3 jam tanpa hujan setelah penyemprotan, dengan kecepatan angin di bawah 11 km per jam pada pagi hari sekitar pukul 9. Untuk penyemprotan herbisida kali ini menggunakan nozzle berbentuk kipas datar atau flat fan. Berikut penampang dari atas. Untuk dari depannya seperti ini. Untuk pengkalibrasian sprayer sebenarnya diperlukan pengamatan apakah sprayer ini tersebar sesuai pola atau mungkin ada tempat yang tersumbat dengan menampung dalam jajaran gelas ukur seperti ini. Dapat dilihat bahwa bagian tengah memiliki hasil tampungan yang lebih besar daripada area samping. Perbedaan ini dapat diatasi dengan dilakukannya overlap atau penumpukan antara bagian tepi dari dua lintasan. Untuk nozzle yang beredar di Indonesia ada beberapa jenis dan perbedaan ini dibedakan berdasarkan debit dan mengikuti sebuah kode warna. Jadi untuk warna kuning sendiri debitnya kira-kira 500 ml per menit, untuk warna merah 750 ml per menit, dan untuk warna biru 1-1,5 liter per menit. Penentuan dosis yang digunakan untuk aplikasi herbisida di lapangan menggunakan volume semprot. Volume semprot ditentukan berdasarkan jenis lahan dan jenis gulma dominan yang akan dikendalikan. Hal ini untuk mengakomodasi kecepatan jalan penyemprot saat aplikasi. Untuk kasus pertama pada lahan datar dengan gulma yang cukup rendah, volume semprot yang digunakan adalah 500 liter per hektar. Untuk kasus kedua pada lahan datar dengan gulma cukup lebat, volume semprot yang digunakan 1000 liter per hektar. Dan untuk kasus ketiga di mana lahan berupa lereng atau sulit untuk ditempuh dan gulmanya juga cukup lebat, dapat digunakan volume semprot 1500 liter per hektar. Kemudian untuk penentuan dosis, karena lahan yang digunakan berupa dua petak masing-masing berukuran 5 x 2 meter dengan luas total 10 meter persegi pada permukaan tanah yang datar dan gulma yang relatif pendek, maka volume semprotnya 500 liter per hektar. Untuk 10 meter persegi maka 500 ml. Ini 500 ml ini merupakan total campuran yang akan digunakan.
Untuk herbisida yang digunakan ada 2 jenis. Pertama sistemik dengan bahan aktif glifosat, dosis anjurannya 3 liter per hektar. Untuk 10 meter persegi maka dibutuhkan 3 ml glifosat dan kemudian sisanya ditambah dengan air. Untuk memenuhi 500 ml maka air yang digunakan 497 ml air. Kemudian untuk herbisida tipe kedua yaitu jenis kontak menggunakan bahan aktif paraquat. Dosis anjuran 6 liter per hektar. Untuk 10 meter persegi membutuhkan 6 ml ditambah air sehingga menghasilkan segini, jadi 494 ml air. Kemudian diperlukan kalibrasi sprayer untuk mengetahui debit mesin sprayer yang akan digunakan. Pertama-tama tangki dibuka dan diisi air keran, kemudian tangki ditutup, kemudian mesin dinyalakan dan ditunggu hingga aliran airnya stabil. Kemudian aliran yang sudah stabil tadi ditampung dalam wadah selama 30 detik. Volume yang tertampung kemudian dicatat dan percobaan ini dilakukan 3 kali dan dicari ratanya. Untuk percobaan pertama hasilnya 790 ml, percobaan kedua hasilnya 780 ml dan untuk percobaan ketiga hasilnya 785 ml. Sehingga rata dari debit sprayer adalah 785 ml per 30 detik atau setara dengan 26,2 ml per detik. Selanjutnya menentukan kecepatan jalan. Hal ini penting untuk memastikan 500 ml herbisida dan air yang sudah kita campur tadi dapat tepat habis pada lintasan 20 meter. Lintasan seperti ini. Pertama-tama kita ketahui debit sprayer yang kita gunakan adalah 26,2 ml per second. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 500 ml campuran dengan debit yang telah kita ketahui adalah 500 dibagi 26,2, hasilnya 19,085 detik. Kemudian jarak yang harus ditempuh 20 meter, maka kecepatannya adalah jarak bagi waktu 20 dibagi 19,085, hasilnya adalah 1,05 meter per second. Berikut adalah kecepatan yang perlu dijalankan agar herbisida yang sudah tercampur dapat tersebar secara merata dan habis atau presisi sesuai dosis.